بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Salah satu bentuk bahwasanya makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah, tidak berdaya, dan tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka daun saja berguguran tanpa harus ada angin. Demikian pula manusia wafat meninggal tidak syarat harus sakit, tidak syarat harus tua, tidak syarat harus kecelakaan. Karena tidak setiap orang yang sakit meninggal, dan tidak setiap orang yang tua meninggal, dan tidak setiap orang yang kecelakaan meninggal. Bahkan banyak yang muda yang ngeduluin, yang sehat yang ngeduluin, yang tidak kecelakaan ngeduluin, lagi ngopi ujuk-ujuk meninggal baik. Ada. Maka tidak harus ada angin. Daun itu rontok tidak harus ada angin. Dan daun yang rontok tidak harus yang kuning, tidak harus yang kering. Ternyata banyak daun yang rontok masih hijau. Ini menunjukkan bahwa kudrat irdat Allah di luar kuasa manusia. Tiga hal manusia menunjukkan lemah selemah-lemahnya, tidak bisa mengelak, tidak bisa lari. Satu, manusia tidak bisa menghindari rasa sakit. Itu adalah sudah fitrah. Maka ketika sakit, alhamdulillah kita berarti manusia normal. Karena di antara dosa perdosa khilaf dan kemaksiatan kita ada setting dan skenario Allah yang hanya dosa-dosa maksiat tersebut hanya bisa dihapus dengan sabar ketika sakit. Maka seseorang ketika sakit ayyuhsina dhonnahu ta'ala, harus berbaik sangka kepada Allah. Ketika sakit, maka mungkin itulah yang terbaik. Bila mana hidup tidak sesuai harapan, berarti hidup kita sedang berjalan sesuai ketentuan Allah. Maka pengennya mah kita sehat terus pengennya. Ketika sakit nggak sesuai harapan, ngeluh, berkeluh kesah, ngedumel, ngerasula, aduh sakit. Maka banyak kerjaan gagal, banyak urusan berantakan, banyak hal-hal nyalahin sakit. Bila mana menyalahkan sakit berarti menyalahkan skenario Allah. Padahal ketentuan Allah pasti benar dan mustahil tidak benar. Maka ketika menyalahkan sakit sama dengan menyalahkan sutradaranya. Gimana sih ini sutradara? Kok begini gerakannya? Nah, menyalahkan sakit, ngedumel, ngerasula, enggak sabar berarti suudon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Maka ketika kehidupan tidak sesuai harapan, berarti kehidupan itu sedang berjalan sesuai Allah tentukan. Maka bila mana sedang Allah tentukan husnudon, pasti itu yang terbaik. Manusia boleh berencana dan rencana manusia belum tentu yang terbaik. Allah rencana ketentuannya pasti yang terbaik. Maka ketika sakit wa yukrahu syakwa, tidak boleh ngerasula, tidak boleh ngedumel, apalagi nyalahin orang. Udah berobat kemana-mana, dokter udah hampir sejak Jati Asih udah semuanya kepapai. Kata Pak RT, ke Auri, coba ke Auri. Kata Pak Cecep, Jati Asih, coba. Sampai dijajal semuanya. Sampai mentok-mentok ke dukun juga. Pompama begitu penasaran.
Saking penasarannya semua dijajal, tidak ada pengaruh dan tidak ada perubahan. Ujung-ujungnya watamannal maut. Kalau begini madah lebih baik mati. Dah, udah mulai putus harapan. Padahal yang ditentukan oleh Allah pasti yang terbaik. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah ketika dikasih sakit, alhamdulillah, seakan-akan kita baju kotor masuk laundry. Di mana-mana kalau baju masuk laundry keluar bersih. Kalau orang sakit, alhamdulillah, tinggal sabar, nggak usah ngerasula. Allah sedang sayang sama kita. Dibersihin, tinggal sabarnya. Ketika bersih, ketika sakit, sudah disampaikan Rasul. Bila mana orang sakit, Allah cabut 4 perkara darinya. Kekuatannya Allah cabut. Kenikmatan lidahnya Allah cabut. Cahaya wajahnya Allah cabut. Maka wajar kalau orang sakit lemes. Kalau orang sakit pucat. Kalau orang sakit lidahnya kagak enak. Kalau orang sakit makan mulu, dah itu mah memayu namanya, bukan orang sakit. Orang sakit tiap ada yang nengok dimakan mulu sama dia, doa bukan orang sakit, ini mah acting ngeri sakitnya. Maruk. Aji mumpung, namanya orang sakit lemas, namanya orang sakit lidahnya pada pahit. Maka orang sakit mah kadang-kadang begitu Pak, ngeselin mulu. Dimasakin apa saja ngambek mulu, udah tahu sakit, ngapain apa? Yang enak-enak, udah tahu enak. Yang sakit mah dikasih apa baik, pahit semuanya, pada pahit, bagi kopi pahit. Udah mah sakit pahit dikasih kopi pahit, sama pahit baik. Maka diambil oleh Allah cahaya wajahnya, maka pucat, lemah badannya, lezat lidahnya, dan diambil dosanya. Tapi ketika sehat, Allah kembalikan cuma 3. Fisiknya tambah kuat, dikembalikan. Cahaya wajahnya dikembalikan. Lezat lidahnya dikembalikan. Dosanya doang nggak dikembalikan. Nah, semakin lama sakitnya, semakin bahasanya semakin bersih. Alhamdulillah, tinggal sabarnya aja. Tapi jangan menjustis orang sakit. Tangga saya sakitnya lama banget ya, jangan-jangan dosanya banyak. Jangan, tapi jangan kenceng, takutnya kedengeran sama dia. Tapi kita mah husnudzon ayyuhsinadzonnahu ta'ala. Jangan sampai mencari domba hitam. Kambing hitam, domba ya. Kenapa kambing ini ya? Kambing hitam. Sakit kemana-mana berobat, gak ada perubahan. Jangan-jangan sakit kiriman tuh kemana baik, udah Pak Budi. Iya, nyari kambing hitam, jangan-jangan si lawan tuh padahal mah sakit. Fa iza maridtu fahuwa yashfi. Nabi Ibrahim bila mana sakit, Allah yang menyembuhkan. Karena Allah yang memberikan sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sakit, alhamdulillah, mau ada yang nengok, alhamdulillah. Nggak ditengok, astagfirullah. RT gak ada pikirannya pisan. Umpama begitu.